Di tengah pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, pemerintah memberikan angin segar bagi geliat perekonomian dalam negeri. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) memang membawa dampak signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bagaimana tidak, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berada di angka 2,97% pada kuartal pertama 2020. Angka ini menjadi yang terendah dalam 2 dekade terakhir atau sejak 2001. Sehingga diperlukan upaya oleh pemerintah untuk mendongkrak laju ekonomi dalam negeri. Karena itulah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono tak mengendurkan kinerja jajarannya, terus berupaya melanjutkan berbagai proyek termasuk layanan infrastruktur jalan. Hasilnya sebanyak 4 ruas jalan tol akan segera dioperasikan dalam waktu dekat. Keempat ruas tol ini merupakan bagian proyek strategis nasional yang rencananya akan mulai dioperasikan pada akhir Juni 2020. Di antaranya ruas tol Banda Aceh Sigli seksi 4 sepanjang 14,7 km. Tol seksi Indrapuri Blang Bintang kini tengah menjalani uji layak fungsi sebagai salah satu syarat pengoperasian. Tersambungnya ruas tol ini akan meningkatkan konektivitas dari Banda Aceh ke Sigli dan sebaliknya, dan menjadi akses penghubung menuju Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda di Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Menteri Basuki Hadimulyono optimistis seksi Indrapuri Blang Bintang ini segera beroperasi pada akhir Juni. Ruas tol Banda Aceh Sigli merupakan bagian dari tol Trans Sumatera yang nantinya membentang dari Aceh hingga Lampung. Ruas tol Banda Aceh Sigli terbagi dalam 6 seksi, di antaranya seksi 1 Padang Tiji Selimaung, seksi 2 Selimaung Hanto, seksi 3 Janto Indrapuri, seksi 4 Indrapuri Blang Bintang, seksi 5 Blang Bintang Kuto Baro, dan seksi 6 Kuto Baro Simpang Baitus Salam. Total investasi ruas tol sepanjang 74,82 km ini diperkirakan sebesar 12,35 triliun rupiah. Dalam kunjungannya pada Maret 2019 lalu, Pak Bas menilai pembangunan ruas tol ini terbilang progresif, khususnya dalam pembebasan lahan yang baru dimulai sejak groundbreaking pada Desember 2018 lalu. Breaking bulan Desember ya? Ya, Desember tanggal 15 Pak. Tanggal 15 Desember. Nah, ini baru 2-3 bulan. Ini sudah bisa clearing dan ini kan tanah warga. Iya betul. Kalau ini tanah negara biasa. Ini tanah warga sudah bisa membebaskan segini panjangnya. Saya kira ini cepat sekali, bahkan perlu dukungan dana yang lebih cepat. Iya. Nah, ini akan saya upayakan. Lancarnya pembebasan lahan tak lepas dari dukungan masyarakat. Masyarakat sangat antusias menanti jalan tol pertama di Aceh ini. Pembangunan ruas tol Banda Aceh Sigli ditargetkan rampung pada 2021 mendatang.
Jika ruas tol Banda Aceh Sigli sudah tersambung, masyarakat dapat merasakan langsung manfaatnya. Jarak tempuh dari Banda Aceh ke Sigli biasanya 3 jam, bisa dipangkas menjadi hanya 1 jam perjalanan. Impian kami adalah membangun Indonesia dengan beragam fasilitas untuk mengakomodasi kehidupan masyarakat Indonesia. Fasilitasi dan mengakomodasi beragam gaya hidup masyarakat Indonesia sesuai dengan visi kami. Menjadi pengembang properti 3 besar di Indonesia yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur dan kota baru bagi masyarakat Indonesia yang berkualitas. Serta misi kami untuk membuat inovasi dan unggul di bidang properti, mengutamakan kenyamanan dan ramah lingkungan, berkontribusi dalam memaksimalkan laba, serta menjunjung tinggi profesionalisme dan kemakmuran. Kami telah menciptakan berbagai produk bernilai tinggi, mulai dari high-rise apartment, landed housing, hotel, office tower, dan mixed use. Tersebar mulai di Kota Medan, Jakarta, Bandung, Tangerang, Surabaya, Bali, dan Makassar. Kami berusaha untuk memahami nilai suatu properti. Oleh sebab itu, sebagai pengembang dan didorong semangat untuk terus berinovasi, Waskita Realty dapat menjadi sarana investasi terbaik di masa mendatang, baik bagi konsumen maupun para stakeholder-nya. Waskita Realty sebagai anak perusahaan dari PT Waskita Karya Persero Tbk yang bergerak di bidang properti dan developer, memiliki komitmen untuk menghasilkan produk bernilai tinggi. Dengan mengusung 3 nilai utama perusahaan, semangat bekerja, tindakan nyata, dan komitmen kuat, kami akan terus melakukan inovasi dan memberikan nilai terbaik dalam membangun kawasan hunian berkelanjutan. Waskita Realty terus berupaya untuk memposisikan dirinya sebagai salah satu pengembang terpercaya di Indonesia. Proyek-proyek kami tersebar di wilayah Indonesia, diantaranya adalah The Ritz Condo, Brooklyn, Nines, Yukata Suites, Teraskita Hotel Jakarta, Soltera Place, Tarajawali Tower, '88th Avenue, Fasaka Denpasar, Teraskita Hotel Makassar, dan Teraskita Hotel Bandung. Setelah menghadirkan beragam produk-produk unggulan, kedepannya Waskita Realty berencana akan memperluas pengembangan proyeknya dengan konsep Transit-Oriented Development. Toll Road City, Aero City, dan New Regular. Waskita Realty brings life to you.
Virus corona mengguncang dunia. Penyebaran virus terjadi secara global di seluruh negara. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan wabah COVID-19 sebagai pandemi. Maret 2020, warga Indonesia terpapar virus COVID-19. Kini ribuan orang merenggang nyawa. Para peneliti tengah berjibaku menemukan antivirus, tapi memang bukan pekerjaan mudah. Sebagai pemimpin bangsa, Presiden Jokowi pun melakukan langkah antisipasi. Sejumlah revitalisasi dan kebijakan darurat dirancang Presiden Jokowi untuk menanggulangi wabah COVID-19. Simak informasinya di program Pojok Presiden episode Corona, hanya di PUPR TV. Masih di Tol Trans Sumatera, tepatnya di ruas tol Pekanbaru Dumai. Ruas tol sepanjang 131 km ini dinilai telah siap beroperasi pada akhir Juni 2020. Ruas tol Pekanbaru Dumai akan meningkatkan konektivitas kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau dengan kota Dumai sebagai kota industri yang maju. Kehadiran ruas tol ini tentu dapat mempercepat mobilitas orang dan logistik. Selain itu, jalan tol akan terintegrasi dengan konektivitas kawasan, sehingga memperlancar arus distribusi barang ke berbagai wilayah di Sumatera. Ruas tol ini mampu memangkas waktu tempuh dari 5 jam menjadi hanya 2 jam perjalanan. Dengan dioperasikannya tol Pekanbaru Dumai, diharapkan dapat meningkatkan daya saing sekaligus menjaga stok infrastruktur nasional, guna mendukung pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 yang sedang terjadi. Saat ini, ruas tol Pekanbaru Dumai juga tengah menjalani uji layak fungsi sebagai salah satu syarat pengoperasian. Kira kalau pakai jalan nasional kan sekitar 200 kiloan. Pekanbaru Dumai ini kan kawasan industri, kawasan ekonomi yang memang berkembang cepat. Dengan tol ini diperpendek menjadi 131 dan pasti akan lebih lancar. Ini kondisinya kondisi normal, tanahnya sudah diganti saja, tanah dasarnya saja yang diganti, sehingga tidak perlu ada preloading, tidak ada vakum, tidak ada tanah lembek yang di sini, mudah-mudahan tinggal perkerasan. Ruas tol yang terdiri dari 6 seksi ini telah dibangun sejak Juli 2017 oleh PT Hutama Karya. Total biaya investasi yang digelontorkan untuk membangun ruas tol ini lebih dari 16 triliun rupiah. Ruas tol Pekanbaru Dumai merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera yang ditargetkan rampung pada 2024 mendatang. Yang menarik dari ruas tol ini terdapat pada seksi 4 Kandis Utara Duri Selatan. Jalan sepanjang 26,25 km ini melintasi kawasan Suaka Marga Satwa, Balai Raja, dan Siak Kecil, di mana keduanya merupakan koridor pelintasan gajah Sumatera dengan populasi sekitar 50 ekor.
Karena itulah telah disiapkan 4 terowongan pelintasan gajah sebagai bentuk harmonisasi infrastruktur dengan alam. Terowongan gajah disiapkan dengan bentang 25 hingga 45 meter dan tinggi 5,1 meter. Terowongan ini juga dihiasi tanaman hijau agar menyerupai habitat aslinya di alam. Selanjutnya adalah ruas tol Manado-Kauditan. Ruas tol sepanjang 21 km ini adalah bagian dari tol Manado-Bitung di Sulawesi Utara. Ruas tol Manado-Kauditan juga dinilai oleh Menteri Basuki telah siap dioperasikan pada akhir Juni 2020. Tol Manado-Bitung merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang bertujuan untuk mengurangi biaya logistik dari Pelabuhan Internasional Bitung. Keberadaan tol ini akan mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus KEK Bitung dan kawasan strategis pariwisata nasional KSPN Manado Likupang. Yang utama adalah memperlancar waktu tempuh dari Manado ke Bitung. Ya, jadi dari kota bisa langsung ke pelabuhan. Nah, kalau kaitannya dengan potensi wisata yang dilewati tol ini, ya, karena tadi ada sebagian pemandangan Gunung Labat. Tol ini kan spesifik. Ada Gunung Labat di sebelah kiri, di sebelah yang tinggi, kemudian kita ada relatif datar, di bawah kita bisa lihat Teluk Bitung sebenarnya. Nah, itu sebenarnya potensi Manado itu banyak sekali. Jalan tol sepanjang 39 km ini dibangun dengan skema pembiayaan kerjasama pemerintah dan Badan Usaha KPBU yang terdiri atas 2 paket pekerjaan. Paket 1 sepanjang 14 km merupakan ruas yang didukung konstruksinya oleh pemerintah. Sementara paket 2 sepanjang 25 km menggunakan dana dari Badan Usaha Jalan Tol yakni PT Jasa Marga Manado Bitung. Total kebutuhan anggaran pembangunan tol Manado Bitung melalui 2 paket ini yakni lebih dari 6 triliun rupiah. Jika nantinya beroperasi penuh, jalan tol akan memangkas waktu perjalanan dari Manado Bitung yang sebelumnya 90 menit menjadi hanya 30 menit perjalanan. Selain itu juga dapat mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas di jalan arteri yang kini mengalami kepadatan arus kendaraan. Keberadaan infrastruktur adalah vital bagi kemajuan dan kualitas kehidupan suatu wilayah. Ketersediaan infrastruktur yang baik akan menunjukkan tingkat peradaban suatu negara, apakah termasuk kategori negara maju atau negara berkembang. Karena itulah kita menyaksikan betapa seriusnya perencanaan dan pembangunan infrastruktur di negara-negara maju hingga bisa mencapai peradaban modern seperti sekarang ini. Berdasarkan data daya saing World Economic Forum atau WEF tahun 2013-2014, infrastruktur Indonesia berada di peringkat 61 dari 148 negara di bawah Vietnam. Berarti pekerjaan rumah bagi Indonesia masih banyak dan berat untuk mengejar ketertinggalan, mulai dari pengadaan infrastruktur jalan dan jembatan,
pengembangan kota atau kawasan, pembangunan pelabuhan, hingga pembangunan permukiman yang layak. Sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk penyediaan infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat menetapkan 4 sasaran strategis untuk penanganan masalah infrastruktur, yaitu: pertama, keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan. Kedua, dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi. Ketiga, dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing. Dan keempat, dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan. Agar 4 sasaran strategis tersebut bisa terwujud, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat melakukan reformasi organisasi kementerian dengan membentuk lembaga baru, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau BPIW. BPIW dibentuk guna meningkatkan keterpaduan perencanaan dan pemrograman pengembangan infrastruktur bidang PUPR sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah hadir untuk mendukung kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, dan Direktorat Jenderal Pengadaan Perumahan. Selain itu, kehadiran BPIW akan mendorong pembangunan infrastruktur yang memperhatikan faktor kewilayahan dan komunitas sosial. Pembangunan infrastruktur bukan semata-mata untuk proyek fisik, tapi membangun infrastruktur berarti membangun bangsa. Pernah kepikiran nggak kenapa negara-negara barat lebih maju? Mungkin ada kaitannya dengan SDM mereka, dengan pola pikir dan budayanya. Dalam budaya barat, ada istilah moving out, di mana generasi muda yang sudah menyelesaikan studinya dan bisa hidup mandiri adalah hal yang keren. Tapi budaya ini jelas nggak lazim di negara kita. Kenapa? Karena untuk tinggal sendiri berarti butuh beli atau sewa rumah. Sedangkan bagi generasi muda yang baru saja mulai berkarir, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Nah, pemerintah sebenarnya udah punya solusi buat para millennials yang kepengen belajar mandiri, yaitu Rusun PUPR. Karena di Rusun PUPR, para millennials bisa sewa tempat tinggal yang nyaman dan aman dengan sangat murah. Seberapa murah? Ya, yang pasti nggak lebih mahal dari beli sneakers terbaru, nongkrong di kafe, atau beli kuota biar tetap update. Dengan tinggal sendiri, secara tidak langsung, pribadi dan pola pikir generasi muda akan terbentuk menjadi lebih baik. Dan itu keren. Anti Nebeng Club. Setelah Sumatera dan Sulawesi, kini giliran Kalimantan. Inilah jalan tol pertama di Pulau Borneo, Tol Balikpapan Samarinda. Usai rapat terbatas dengan Presiden akhir Mei lalu, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono memastikan tol sepanjang 99 km ini siap dioperasikan akhir Juni 2020. Pasalnya pengerjaan pada seksi 1 dan 5 sepanjang 33 km telah selesai. Jalan tol ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mengurangi biaya logistik antar kedua wilayah. Pemangkasan biaya logistik akan berimplikasi pada efisiensi produksi berbagai sektor kawasan Kalimantan.
Selain itu juga diharapkan mampu mendorong pengembangan kawasan industri yang bergerak di sejumlah sektor di Kalimantan, diantaranya kelapa sawit, batu bara, migas, dan pertanian. Papan ke Samarinda, ya. Kemudian pagi ini kita juga yang 11 kilo, jadi total semua sekitar 70. Yang diresmikan bukan. Total panjang kita berapa? 99 km, ya. Yang tadi malam kita lihat gate to gate-nya dari Palaran sampai Samboja itu sekitar 66 km. Saya kira itu sudah siap untuk diresmikan. Ya. Jalan tol yang dibangun sejak November 2016 ini memiliki nilai investasi sebesar 9,9 triliun rupiah. Pada Desember 2019 lalu, sebagian dari tol Balikpapan Samarinda telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan mulai beroperasi, yakni seksi 2, 3, dan 4 sepanjang 66 km. Jalan tol Balikpapan Samarinda menjadi harapan baru bagi warga Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Jalan tol ini telah dirancang menjadi bagian dari Jalan Tol Trans Kalimantan. Karena lokasinya berdekatan dengan calon ibu kota negara, Jalan Tol Balikpapan Samarinda juga digadang-gadang mampu mendukung konektivitas dalam pembangunan ibu kota baru. Lantaran jalan tol ini melewati Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menjadi salah satu lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur. Jika sudah beroperasi nanti, jalan tol ini dapat memangkas waktu tempuh dari Balikpapan ke Samarinda. Sebelumnya membutuhkan waktu 3 jam menjadi hanya 1 jam perjalanan. Jalan tol Balikpapan Samarinda juga menjadi akses penghubung Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Akses menuju bandara ini dapat ditempuh hanya 20 menit melalui seksi 5 Balikpapan Sepinggan. Tol, ya terus terang saya sudah 30 tahun di Samarinda, juga perantau, itu nggak pernah bayangkan kalau ada tol di Kalimantan Timur, khususnya Samarinda dengan Balikpapan. Dan itu sejak, ya karena kami sering ikuti perkembangannya, seperti apa, sampai kapan, dan bahkan kita sih terus terang sudah nggak sabaran menunggu. Ya, saya sebagai pribadi dan juga mungkin ya warga Samarinda khususnya itu sangat menyambut positif dengan adanya tol ini. Rencana mengoperasikan 4 ruas tol dalam waktu dekat dirasa menjadi langkah tepat untuk memulihkan perekonomian nasional. Membuka jalan tol tentunya bertujuan untuk memudahkan mobilisasi orang dan logistik, sehingga kegiatan ekonomi dapat kembali berjalan. Diharapkan ke depannya, kebijakan ini mampu memacu pertumbuhan ekonomi dalam negeri.